Halo ayah dan bunda, berjumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan ini, saya Maria Nugrahini Mardi Rahayu dari Fakultas Psikologi UKSW akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengasuhan anak. Ayah bunda mengasuh anak-anak memang merupakan tanggung jawab yang besar dan juga penuh dengan tantangan. Menyiapkan berbagai kebutuhan anak, mendampingi anak belajar, menangani permasalahan temperamen dan perilaku anak, dan berbagai tugas sebagai orang tua terkadang membuat kita menjadi kewalahan. Belum lagi sebagai orang dewasa, kita juga masih punya tanggung jawab di aspek kehidupan kita yang lain, seperti tanggung jawab di pekerjaan, di komunitas gereja, di lingkungan sosial, maupun tanggung jawab kita untuk keluarga besar. Berbagai tanggung jawab ini bisa membuat kita jadi mengalami stres. Akan tetapi, kita tidak selalu menyadari bahwa kita sedang mengalami stres. Padahal, stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada kualitas pengasuhan kita kepada anak-anak. Untuk itu, penting bagi orang tua untuk dapat mengenali tanda-tanda stres sehingga kita dapat mengatasinya dengan baik. Apa saja tanda-tanda stres dalam proses pengasuhan? 1. Tanda-tanda fisik dari stres pengasuhan antara lain adalah seperti munculnya sakit kepala tanpa adanya penyakit fisik yang jelas, merasa kelelahan terus-menerus, dan juga kita bisa mengalami masalah pencernaan. Selain tanda-tanda fisik, yang kedua, stres juga bisa berupa tanda-tanda psikologis, seperti perasaan khawatir, mudah jengkel, tersinggung, atau marah. Kemudian kita merasa kewalahan, merasa cemas, atau bahkan merasa tidak berdaya sebagai orang tua. Stres pengasuhan yang berkepanjangan bisa berujung pada burnout atau kelelahan yang ekstrim, yaitu kondisi di mana orang tua mengalami kelelahan secara emosional, fisik maupun mental karena stres terus-menerus. Kondisi semacam ini bahkan bisa berdampak pada kesehatan fisik kita jangka panjang. Tentu kita tidak menginginkan situasi ini terjadi. Karena ketika kita sebagai orang tua tidak dalam kondisi fisik dan psikologis yang sehat, tentu kita juga tidak dapat menjalankan peran kita sebagai orang tua dengan optimal bagi anak-anak kita. Oleh karenanya, kita perlu menemukan cara untuk mengatasi stres pengasuhan agar kita bisa menjadi orang tua yang sehat dan juga berdaya untuk anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami stres? Yang pertama, kita bisa mempraktikkan self-care. Meskipun menjadi orang tua seringkali membutuhkan sebagian besar waktu kita, namun kita juga perlu meluangkan waktu untuk merawat diri kita sebagai individu. Ingat bahwa anak yang sehat dan bahagia merupakan hasil dari orang tua yang sehat dan bahagia juga. Kita bisa mengatur waktu untuk memberikan ruang bagi diri kita sendiri, terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan membuat kita menjadi lebih rileks. Atur waktu dengan pasangan, kapan ayah mendapatkan waktu luang untuk melakukan hobinya, dan kapan bunda mendapatkan waktu luang untuk melakukan hobinya juga. Dengan begitu, ayah dan bunda bisa mendapatkan waktu untuk merecharge energi kita dan juga bersantai. Yang kedua, yaitu mengubah perspektif. Terkadang kita memandang proses pengasuhan sebagai beban tanggung jawab yang berat. Pandangan ini bisa membuat kita menjadi terbeban dan juga membuat kita merasa semakin tertekan atau merasa stres. Memang, pengasuhan ini merupakan tanggung jawab yang besar, tetapi kita bisa melihat pengasuhan sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh dan belajar, serta mengembangkan kapasitas kita sebagai individu. Misalnya, dengan membantu anak belajar mengelola emosinya, kita juga jadi belajar mengelola emosi kita sendiri. Dengan mendampingi anak belajar dan berlatih untuk fokus konsentrasi, kita jadi belajar apa yang dipelajari oleh anak-anak kita di pendidikan saat ini, serta melatih kesabaran kita ketika anak tidak langsung berhasil seperti yang kita inginkan. Cara berpikir yang lebih positif ini akan membuat kita lebih mampu bertahan dalam menghadapi tekanan. Yang ketiga, mencari dukungan sosial. Menjadi orang tua bukan berarti kita harus melakukan segala sesuatunya sendirian. Kita juga manusia yang membutuhkan dukungan dari orang lain di sekitar kita.
Ketika kita merasa lelah atau kewalahan, kita bisa mencari dukungan sosial dari orang-orang terdekat kita, seperti pasangan, keluarga, teman, sesama orang tua, atau siapapun yang kita anggap dapat menjadi sumber dukungan sosial yang positif bagi kita. Kita bisa berbagi cerita tentang apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita khawatirkan, atau pikiran-pikiran negatif yang kita miliki, sehingga kita mendapatkan nasihat, saran, penguatan dari orang yang kita percaya. Bahkan dengan sekedar menceritakan hal-hal yang mengganjal di hati dan pikiran kita, itu juga bisa membuat kita merasa lebih lega. Jika dibutuhkan, tidak perlu ragu untuk mencari pertolongan profesional seperti konselor dan juga psikolog di sekitar kita. Ayah bunda merasa kelelahan dan stres karena mengasuh anak itu merupakan hal yang wajar dan juga manusiawi. Jadi, tidak perlu merasa menjadi orang tua yang gagal atau harus selalu merasa kuat dan tidak pernah lelah. Yang terpenting adalah kita menyadari saat kita sedang merasa lelah dan stres, sehingga kita dapat mengelola energi kita dengan lebih baik dan kita dapat mengasuh anak-anak dengan optimal. Jadi, ayah dan bunda, mari kita kenali dan kelola stres kita dengan baik. Karena saat kita sehat dan bahagia, anak-anak kita juga akan mendapatkan pengasuhan yang terbaik dari orang tuanya. Parents, sebagai orang tua, kita perlu memelihara kondisi fisik dan mental dengan baik agar dapat menjadi orang tua yang penuh kasih, bijaksana, dan bahagia bagi anak. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27a, Paulus berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya." Parents, Paulus menyadari pentingnya mengendalikan tubuh dan menjaga disiplin hidup supaya pelayanannya tidak gagal. Demikian juga kita, para parents. Jika kita ingin pengasuhan kepada anak tetap optimal, maka tubuh, emosi, spiritual harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kalau ayah dan bunda memiliki pengalaman dalam mengelola stres saat mendampingi anak, mari berbagi di kolom komentar di bawah ini. Jika ayah dan bunda ingin mendapatkan tips lain tentang parenting, boleh juga menuliskan ide-idenya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi dalam mini parenting selanjutnya. Tuhan memberkati.